Assalamualaikum. Pada video kali ini Ambu membuat kue semprong. Nah, berhubung di rumah belum ada cetakannya, jadi kali ini kue semprongnya dibuat hanya dengan menggunakan wajan anti lengket. Tetapi walaupun begitu, rasa kue semprongnya tetap enak dan juga renyah. Nah, yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya dan juga bagaimana tips agar kue semprongnya ini renyah dan juga renyahnya bisa bertahan lama, tonton videonya sampai selesai. Baiklah, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, 250 gram tepung beras. Kita ayak terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang bergerindil. (50 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian 50 gram tepung maizena atau tepung jagung. 150 gram gula pasir, 1 sendok teh vanili bubuk atau boleh juga yang cair, 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk rata semua bahan keringnya. Nah, kalau misalnya ingin ditambah dengan bahan lain seperti wijen ataupun bubuk jahe juga silahkan. Bahan selanjutnya adalah 1 butir telur. Kemudian tambahkan santan sebanyak 300-350 ml. Nah, ditambahkan secara bertahap, jadi jangan langsung sekaligus. Dilihat dulu adonannya sampai tingkat keenceran yang diinginkan. Nah, santan ini boleh diganti juga dengan susu. Aduk semua bahannya sampai benar-benar tercampur rata, tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Jika menginginkan tekstur kue semprong yang jauh lebih renyah lagi, bisa dikocok dulu telur dengan gula. Jadi kita kocok dulu seperti mau bikin kue. Ternyata teknik pengadukan juga berpengaruh pada tekstur kue. Nah, Ambu pernah mencobanya, yang mau tahu cek di atas ya. Atau nanti linknya dicantumkan di deskripsi. Kemudian kita masukkan bahan yang terakhir, yaitu 50 gram margarin yang sudah kita lelehkan. Aduk rata kembali sampai semua bahannya tercampur rata dan tidak ada margarin yang terpisah. Lalu kita kocok seperti ini sekitar 5-10 menit agar nanti hasil kue semprongnya lebih renyah. Kemudian untuk mencetaknya kita siapkan dulu plastik segitiga. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Kemudian nanti diikat. Gunting bagian ujung plastik segitiga, jangan terlalu besar, kita gunting sedikit saja. Nah, kalau misalnya sudah digunting, bisa disimpan di dalam gelas seperti ini agar tidak tumpah. Dan ketika kita mau mencetaknya, bisa kita aduk-aduk dulu seperti ini agar tidak ada tepung yang mengendap. Kemudian siapkan wajan anti lengket atau teflon, tetapi di sini lebih baik menggunakan
teflon atau wajan yang tebal. Jadi kalau misalnya menggunakan teflon yang tipis, itu akan lebih mudah gosong. Jika menggunakan wajan yang lebih tebal seperti ini, biasanya wajannya itu lebih merata panasnya dan juga bisa menyimpan panas. Kemudian gunakan api yang paling kecil untuk memanggang kuenya. Lalu kita cetak kue semprongnya seperti ini. Karena dengan menggunakan cara seperti ini yang kena panas itu hanya bagian bawahnya saja, bagian atasnya tidak, jadi bisa kita bantu agar matang atasnya itu dengan ditutup seperti ini. Jika sudah terlihat bawahnya itu sudah agak coklat-coklat, kita dorong seperti ini, dorong tahan seperti ini. Nah, ketika yang paling akhir didiamkan dulu lalu kita simpan. Kita cetak lagi, sedangkan kue semprong yang tadi bisa kita panggang lagi, ikut panggang lagi untuk mematangkan bagian dalamnya. Kenapa? Karena kalau misalnya bagian dalamnya tidak kering, itu nanti kue semprongnya akan melempem. Jadi harus benar-benar kering. Jika teflon yang kita gunakannya tipis, bisa dibantu dengan menambahkan lapisan logam di bawahnya seperti bekas loyang atau apapun agar panasnya lebih merata sehingga nanti kuenya tidak mudah gosong. Nah, ini dia kue semprongnya sudah jadi, sudah siap dinikmati, atau bahkan mungkin bisa menjadi salah satu ide untuk mengisi toples kue lebaran. Selamat mencoba, terima kasih yang sudah menonton tayangan Abah Ambu. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.